له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Jemaah yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah yang diawali dengan santap syahur. Mudah-mudahan rangkaian ibadah dari mulai santap sahur kemudian juga kita menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita hari ini memasuki hari yang ke-14 ya dalam pelaksanaan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Harapan dan doa kita semua semoga ibadah saum yang sudah dan yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah selalu keharibannya baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, itba'ut tabi'in sampai kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah mahfudot yang sudah sangat familiar, bahkan mungkin kita pun sudah hafal. Ada sebuah ungkapan, may yajra yahsud, barang siapa yang menanam pasti akan memanen. Barang siapa yang menanam pasti akan memetik. Artinya sejauh mana kita menanam, apakah itu menanam kebaikan ataupun kejelekan, maka pahalanya akan bisa kita rasakan. Ketika kita menanam cabai akan tumbuh menjadi cabai, menanam terong akan tumbuh menjadi terong. Mun melak cabai bakal jadi hade, mun melak terong bakal jadi goreng. Kalau itu pun tidak terserang oleh yang namanya penyakit. Dalam beramal pun pasti yang kita lakukan di antara dua posisi tersebut. Ketika kita melakukan amal baik, pasti kebaikan pun akan kita peroleh hasil dari kebaikan yang kita lakukan. Begitupun ketika kita berbuat salah, maka balasan dari perbuatan salah pun itu yang akan kita raih. Maka sejauh mana dalam rangka menabur kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan, supaya kebaikan-kebaikan itu tidak kosong atau tidak rusak oleh yang namanya penyakit, atau kalau dalam bahasa kita dalam tanaman itu adalah hama gitu ya, hama wereng atau apa kutu loncat ya, kemudian juga macam-macam penyakit lah yang bisa menyerang tanaman-tanaman tersebut. Ketika kita berinfak ataupun kita bersedekah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, janganlah kau batalkan sedekah-sedekahmu bil manni wal adha, dengan apa namanya, bil manni itu dengan menyebut-nyebut gitu ya, wal adha, dan membuat orang yang menerima itu menjadi sakit. Merek nama tapi bari dialungkeun, Pak nyuhunkeun tah bari dilempar ya. Sakitnya di mana coba ya, yang menerimanya gitu. Tapi ketika kita menabur kebaikan-kebaikan didasari dengan keikhlasan, maka pahalanya itu akan kita peroleh. Makanya semakin banyak kita menabur, semakin banyak kita menanam, akan semakin banyak pula kita memanen. Kita berbuat baik kepada orang bukan berarti pahala kebaikan itu bisa diperoleh oleh kita sendiri.
tapi pahalanya bisa melalui istri kita, bukan istri-istri ya, bisa melalui istri kita. Kalau istri-istri itu berarti istrinya banyak, lebih dari satu. Tapi kalau anak boleh ya, atau bisa oleh anak-anak kita, sebab kalau anak bisa lebih dari satu kan. Hati-hati Pak Haji kalau mendoakan orang. Semoga istri-istri kita ya, kalau istri-istri kita kepada yang lain berarti banyak orang yang hadir, tapi mohon doa untuk istri-istri saya, maka itu berarti banyak istrinya gitu ya. Ini bahasa, bagi permainan bahasa ya. Nah, jadi semakin banyak kita menabur kebaikan-kebaikan, maka akan semakin banyak pula kita menuai ya hasil dari apa yang kita tanam tadi. Makanya kebaikan yang kita peroleh belum tentu dirasakan oleh kita, tapi bisa oleh keluarga kita yang lain. Ya, di dalam berinfak, bersedekah ataupun di dalam berbuat baik apapun, pahalanya itu ya belum tentu ya kita rasakan sendiri, tapi bisa melalui pahalanya itu oleh anggota keluarga kita yang lain. Nah, di dalam sebuah hadis ada beberapa sifat yang bisa merusak amal kita. Ya, yang pertama ini sangat terkenal sekali hadisnya. Yang pertama adalah al-istighalu bi uyubil khalqi. Yang kedua adalah wa qaswatul qalbi. Yang ketiga adalah wa hubbud dunya. Yang keempat adalah watulul amal ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wadhalimun la yantahi. Nah, sittatu asya'a tuhbitul amal. Ada 6 hal yang dapat merusak amal yang kita lakukan. Yang pertama adalah al-istighalu bi uyubil khalqi. Sibuk mencari kesalahan, mencari kelemahan orang lain. Ada istilah gajah di pelupuk mata tidak nampak, sementara semut di seberang lautan begitu nampak, begitu jelas. Ada kalanya terhadap kelemahan, kekurangan orang lain itu begitu tahu. Bahkan kita mencari kesalahan orang lain tersebut. Sementara di hadapan kita kesalahan kita sendiri itu begitu nampak dan orang pada tahu. Ini yang jarang kita sadari, yang jarang kita resapi begitu ya. Nah, makanya di bulan Ramadan ini mangga ya kita untuk bersama-sama berintrospeksi diri ya. Jangan-jangan selama ini kita banyak memiliki sifat-sifat suudzon ya, berburuk sangka kepada orang lain. Tapi bagaimana yang kita tanamkan itu adalah sifat atau sikap husnudzon, selalu berbuat berbaik sangka kepada orang lain. Suudzon itu kalau dalam bahasa Inggrisnya don su'u ya. Suudzon ya. Don suudzon. Jadi berbuat atau memiliki kecenderungan, kalau dalam bahasa kerennya mungkin negatif thinkingnya, selalu berprasangka jelek kepada orang lain. Tapi munculkan, tumbuhkan di dalam diri kita itu sikap husnudzon, selalu berbaik sangka ya. Apalagi di bulan Ramadan, kenapa sih bulan maskernya tidak pernah lepas? Jangan-jangan permen selalu digulung begitu ya? Tidak juga seperti itu. Artinya tanamkan ya sifat husnudzon itu, selalu berbaik sangka. Kenapa sih bulan umpamanya hartanya melimpah ruah? Oh, karena semangat bekerjanya, usahanya luar biasa, etos kerjanya luar biasa. Jangan-jangan si fulan itu ya ngukut tuyul umpamanya ya, memelihara, atau kalau dalam buruan saya sekarang punya program peternakan ya, yang tidak boleh itu peternakan tuyul begitu ya. Ya kalau ternak unggas, ternak domba, ternak ayam itu boleh ya, ternak ikan, tapi kalau ternak tuyul itu naudzubillah min dzalik. Jadi tanamkan sikap prasangka baik kepada orang lain ya, selalu husnudzon, selalu berbuat berbaik sangka kepada orang lain. Jangan sebaliknya ya, negatif thinking, selalu berprasangka jelek gitu kan. Biasanya kalau orang berprasangka jelek itu ada sikap
bisa saja iri, dengki kepada orang lain. Apalagi kalau sudah antipati, apalagi kalau sudah tidak senang kepada orang lain. Walaupun baik, tapi kalau sudah memiliki prasangka tidak baik kepada orang lain, sebaik apapun orang tersebut di matanya itu selalu jelek saja. Nah, ini yang harus kita hilangkan di dalam diri kita. Bagaimana menumbuhkan sifat berprasangka baik terhadap orang lain. Itu yang pertama. Al-istighalu bimuyubil khalqi. Jangan terlalu sibuk mencari kelemahan orang lain. Bahkan di dalam hadis Rasulullah yang lain, tuba liman syaghala aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah bagi mereka yang senantiasa sibuk mencari kelemahannya sendiri, sibuk mencari kekurangannya sendiri, daripada sibuk mencari kesalahan orang lain. Apalagi sekarang media kan kadang-kadang ya, kalau tidak memberitakan hal-hal yang kontroversi gitu ya, media itu tidak laku. Kadang-kadang artis dikuntit ya, dikukuntit cek bahasa Sunda mah gitu kan, sedang makan saja atau dibuat deket saja dengan perempuan, wah itu gosipnya luar biasa gitu ya. Tapi coba kalau Pak Haji deket dengan perempuan yang lain, tidak akan menjadi masalah bagi media itu. Emang lu siapa gitu ya, kalau istilah. Tapi kalau public figure coba ya, melakukan apapun itu selalu diekspos di media gitu kan. Nah, itu kan sama saja mencari-cari ya kesalahan orang lain. Satu, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Kemudian yang kedua adalah wa qaswatul qalbi. Wa qaswatul qalbi itu artinya keras hati ya. Bagaimana orang yang keras hati itu? Orang keras hati itu bukan berarti pada saat hatinya ditusuk ya oleh pedang, hatinya itu tidak mempan. Bukan. Orang yang keras hati itu adalah orang yang tidak lagi menerima nasihat, tidak lagi bisa menerima petua, tidak lagi menerima saran, kritik, pendapat dari orang lain. Nah, apalagi kalau keras hati itu ada di seorang pemimpin, tidak mau ya menerima aspirasi dari rakyatnya. Mus aya kejadian kakara ya di kita kan di Indonesia. Kalau sudah ada kejadian, ada korban dan lain sebagainya, baru ya kritik itu didengar. Tapi kalau yang kritiknya biasa-biasa saja, umpamanya ya tidak didengar. Nah, makanya ya sebaik apapun ya kritik itu, kalau bagi mereka yang sudah keras hatinya tidak akan lagi menerima kebenaran. Ya, dan ini sangat berbahaya, apalagi menjadi seorang pemimpin. Ya. Idza qasat qalbu man la tanfa mau'ituhu ka'ardiin sabaqat la tanfa'ul matar. Mun jalmi geus teu hatena moal narima papatahna seperti taneuh dinu gawir moal nyangsang cai hujan. Coba kalau tanah miring bisa ini enggak menampung air? Tidak kan. Jadi orang yang keras hati itu tidak lagi menerima ya nasihat, petua, kemudian juga saran dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya. Dan puncak ya kerasnya hati seseorang itu kalau oleh Allah sudah dimatikan hatinya. Nauzubillahi min dzalik. Kalau sudah mati hatinya, tidak ubahnya seperti orang yang berjalan di tempat yang terang, tetapi dia itu selalu tiba baradug gitu ya, sikut sana sikut sini. Kenapa? Karena tidak lagi penerang di dalam hatinya. Itulah orang yang keras hati. Kemudian yang ketiga adalah wahubbud dunya. Wahubbud dunya itu artinya terlalu cinta terhadap dunia sampai melupakan kehidupan akhirat. Orang yang terlalu cinta dunia, dia akan dibutakan oleh dunia. Ketika orang sudah cinta dunia, dia akan lupa akan urusan-urusan akhirat. Yang dia kejar adalah bagaimana caranya supaya dunia itu berada di genggamannya. Orang yang sudah cinta dunia, dia akan menghalalkan berbagai macam cara, tidak mengenal haram, tidak mengenal halal. Kalau halal ya sudah selayaknya kita lakukan. Tapi kalau sudah tidak mengenal yang haram, kadang-kadang yang haram pun begitu ya diembat.
Nah, ini orang terlalu cinta terhadap dunia. Bahkan cinta terhadap dunia itu diantaranya yang dapat melupakan akan kematian. Kan di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadaa, ya. Jadi kalau diumpamakan, ya, Islam itu sekarang seperti makanan yang ada di dalam sebuah hidangan yang dikelilingi oleh orang-orang, ya, di mana orang-orang itu atau yang mengelilingi hidangan makanan itu diumpamakan seperti halnya musuh-musuh Islam, dan mereka itu tidak merasa takut oleh umat Islam, walaupun umat Islam itu banyak, tapi gusaun kagusya isyail, bagaikan buih yang berada di lautan. Buih, ya, kalau biasanya ada hujan, kemudian di kocoran itu suka ada yang menggelembung, ya, itu buih, ya, namanya. Kalau di Sukamiskin itu buih, ya, tempat membuih orang, ya. Tapi kalau buih itu kan biasanya suka menggelembung, tapi kalau kita ditutup oleh tangan, keropos gitu, ya, mudah hilang gitu. Nah, umat Islam pun di akhir zaman itu akan seperti itu, ya, diumpamakan sebagai sebuah makanan yang ada di dalam meja, di mana dikelilingi oleh orang-orang, tetapi orang-orang itu, ya, tidak merasa takut oleh Islam, ya. Kenapa? Karena umat Islam itu banyak, tapi dari segi kualitas, ya, kuantitasnya banyak, tapi dari segi kualitasnya sedikit. Kenapa? Karena Allah telah mencabut di dalam hati musuh-musuh Islam itu takut oleh Islam. Apa yang menyebabkan hal yang demikian? Kata Rasulullah adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta terhadap dunia dan takut akan mati. Ya, mau tidak mau, ya, kita sebagai orang yang hidup, yang namanya dunia itu perlu. Akan tetapi kita tidak terlalu cinta terhadap dunia, apalagi sampai menghalalkan berbagai macam cara, sampai lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita sudah banyak harta, kemudian ditasorupkan, ya, digunakan dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ditunaikan zakatnya, dikeluarkan infak dan sedekahnya, itu sesuatu yang mesti kita lakukan. Kenapa? Karena maqamadin illa bil mal, tidak akan berdiri agama kecuali dengan harta. Masjid saja kalau tidak ada biaya tidak akan selesai seperti ini. Apapun program-program yang kita lakukan tanpa didukung oleh finansial yang cukup tidak akan bisa berjalan. Makanya tegaknya agama itu dengan harta. Ya, coba saja kita melaksanakan ibadah sholat saja kalau tanpa pakaian, ya, kita melaksanakan ibadah kalau tanpa didukung oleh materi, oleh finansial tidak akan bisa, ya, berjalan dengan sempurna, gitu, ya. Wa hubbud dunya, terlalu cinta terhadap dunia. Yang pertama tadi adalah istighalu bi uyubil khalqi, kemudian yang kedua adalah wa qaswatul qalbi, yang ketiga adalah wa hubbud dunya, yang keempat adalah wa qillatul haya, sedikitnya rasa malu, ya, sedikitnya rasa malu. Artinya kalau dalam kehidupan kita sudah hilang rasa malunya, tidak memiliki rasa malu, ingat, malu itu bagian dari iman. Al-haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Al-haya'u wal imanu qurina jami'an wa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Iman itu, ya, antara iman dengan malu itu berpadu menjadi satu. Apabila hilang salah satunya, maka akan hilang yang lain. Bagaikan dua mata uang, kalau satu sisi uangnya itu, mata uangnya hilang, tidak akan berlaku, tidak akan berguna. Punya uang umpamanya 100.000, tapi ada halaman depannya, halaman belakangnya blank, laku tidak? Tidak akan laku, begitu, ya. Nah, makanya iman dengan rasa malu itu ibarat seperti itu. Jadi dua mata uang yang saling, ya, yang saling mendukung. Makanya kalau ada di dalam diri seseorang iman, pasti akan memiliki rasa malu. Tapi kalau sudah imannya hilang, malunya tidak akan ada. Apabila malunya ada, maka imannya akan ada. Jadi akan selalu begitu, ya. Jadi malu itu sebahagian daripada iman. Makanya tumbuhkan rasa malu.
malu kalau kita berbuat salah, malu kalau kita melanggar aturan, melanggar norma-norma baik yang berlaku di sosial kemasyarakatan, baik norma atau hukum yang sudah dibuat ya dalam bentuk undang-undang umpamanya. Jadi kalau kita melanggar aturan itu harus malu. Kadang-kadang orang melanggar aturan itu merasa bangga gitu ya, merasa menjadi pahlawan karena terkenal gitu ya. Silakan saja, tapi terkenalnya itu bukan dalam hal kebaikan, tapi terkenalnya itu dalam hal kejelekan. Rasulullah sendiri mengatakan, kalau kamu ingin terkenal, kencingi saja air Zam-Zam gitu. Sok datang ke Arab, mana ya sumber air Zam-Zam teh dikihan kurang. Wah pasti dunia akan geger gitu ya. Tapi terkenal dalam hal kejelekannya gitu ya. Bikin yang aneh-aneh lah kalau dalam bahasa sekarang ini. Kalau ingin terkenal itu ya, bikin yang aneh-aneh. Tapi dalam posisi yang kurang baik gitu. Tapi kalau aneh-anehnya dalam hal yang baik, itu adalah sebuah penemuan baru barangkali, dan orang tidak atau belum menemukannya. Tapi kalau hal-hal yang jelek gitu kan, nyeleneh lah istilahnya, itu mudah terkenal. Apalagi peran media sosial sekarang ini luar biasa gitu ya. Nah makanya harus hati-hati ya. Kalau kita punya iman pasti punya rasa malu. Kalau kita punya rasa malu, menandakan orang tersebut masih memiliki iman ya. Bahkan iman itu bagian dari cabang malu itu bagian dari cabang iman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima adalah watulul amal. Watulul amal itu artinya panjangnya angan-angan. Panjangnya angan-angan itu seperti apa? Ya, banyak khayalan. Ya, banyak khayalan. Mimpi kalau dalam bahasa sekarang ini. Makanya di media sosial gitu ya, saya pernah lihat pada tahun ini saya memutuskan untuk menikah. Kemudian usaha kecil-kecilan, berkembang membuka sebuah restoran, kemudian memimpikan memiliki rumah yang indah, mobil yang mewah. Begitu ngambil uang di ATM hanya tinggal 50.000, habis semuanya. Kenapa? Karena pada saat itu dia terbangun dari tidurnya. Oh ternyata mimpi. Ternyata mimpi. Artinya orang yang banyak melamun ya melamun, andaikan jikalau ya, andaikan saya menjadi orang kaya, andaikan saya menjadi orang yang berilmu, andaikan terus saja, tapi dia tidak pernah berbuat. Kalau ingin jadi orang kaya kan dia harus bekerja keras. Kalau ingin jadi orang alim dia harus banyak belajar menuntut ilmu. Kalau seorang pelajar ingin pandai harus banyak belajar. Kalau kita ingin menjadi orang soleh harus banyak melakukan ibadah, didasari dengan keikhlasan. Tapi kalau orang yang panjang angan-angan hanya jikalau, andai kata begitu kan, tapi dia pemalas, pagi-pagi hanya moyang ya, motok ya, moe tongong gitu ya, tanpa bekerja dengan keras, banting tulang, peras keringat gitu kan. Tapi hanya mimpi lah, mimpi kaliye mungkin kalau di televisi mah dulu gitu ya. Dia tidak pernah berbuat, tapi hanya angan-angan yang ada. Nah itu tidak akan tercapai gitu, dan itu jelas bisa merusak amal yang dia lakukan. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW adalah wadhalimun la yantahi, kedoliman yang tidak pernah dihentikan. Berbuat dolim itu kepada diri kita, kepada sesama manusia, terlebih berbuat dolim kepada Allah. Menganiaya diri kita itu tidak menunaikan hak-haknya kita sebagai hamba Allah, tidak beribadah umpamanya ya. Kemudian tubuh kita tidak istirahat layaknya gitu kan. Kan tubuh kita pun perlu istirahat. Dengan adanya saum kan, makan yang biasa sehari berapa kali tapi sekarang diatur. Tidur umpamanya yang biasanya kita lakukan mungkin dari ba'da isya sampai subuh, tapi sekarang di sepertiga akhir malam kita bangun untuk makan sahur. Jadi kalau kita berbuat dolim kepada diri sendiri, kepada keluarga kita, tidak menunaikan hak-haknya kita sebagai kepala keluarga,
tidak menafkahi istri, tidak menafkahi anak-anak, tidak memberikan sandang, pangan dan papan, itu jelas ya sudah berbuat dolim, tidak melakukan kita sebagai layaknya atau kewajiban-kewajiban kita, karena mereka itu memiliki hak dari kita. Kewajiban kita sebagai suami, hak dari mereka ya istri dan anak-anak kita itu juga harus kita tunaikan ya. Terlebih kalau kita berbuat dolim kepada Allah ya, dolim kepada Allah itu tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Nauzubillahi min dzalik. Batur puasa yente kan, nah itu udah dolim itu ya. Kenapa? Karena saum itu kan amanah. Inna sauma amanatun falyahfad ahadukum amanata. Sesungguhnya saum itu adalah amanah. Hendaklah kalian menjaga dari amanah itu, yaitu saum itu adalah amanah yang harus kita tunaikan. Bahkan kalau kita lihat di dalam beberapa keterangan awal dari melaksanakan ibadah saum ya, walaupun para ulama di akhir putusannya itu kalau kita batal sehari di bulan Ramadan cukup diganti sehari di bulan yang lain. Tapi kalau pendapat-pendapat sebelumnya, karena wajibnya ibadah puasa di bulan Ramadan dalam 1 tahun hanya 1 kali, hanya 1 bulan, tapi dia batal tanpa dibenarkan oleh syara, maka itu tidak bisa dikodok ya sepanjang masa. Saking pentingnya ibadah Ramadan ini, ibadah puasa ini. Tapi para ulama ya itu sudah memberikan penjelasan. Jadi kalau kita batal sehari di bulan Ramadan, maka diganti di bulan yang lain sehari gitu ya. Itu bisa kita bacalah ya keterangan-keterangan tentang bagaimana orang yang meninggalkan saum tanpa ada udzur syar'i. Ya, udzur syar'i itu kan seperti kita sakit, itu udzur, silahkan tidak berpuasa. Ya, atau umpamanya kita mengadakan safar perjalanan, ya, dan dikhawatirkan umpamanya di perjalanannya kita tidak kuat. Kalau kuat mah silakan melanjutkan puasanya. Tapi kalaupun kita batal saumnya, membatalkan saum, itu rukhsah namanya, dispensasi keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, boleh. Tapi di bulan yang lain wajib qada ya. Kemudian ibu yang sedang menyusui ya, kemudian orang tua yang sudah lemah, tua renta, tidak kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Hari puasa terkuat namanya. Hari jalan kaki ya kuat begitu ya, atau umpamanya melakukan aktivitas yang lain kuat tapi puasa tidak kuat gitu kan, ada yang seperti itu. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa ya mengurangi bahkan menghilangkan ya pahala amal-amal yang kita lakukan. Yang pertama tadi sebagai kesimpulan adalah al-istighalu bi uyubil khalqi, yang kedua adalah wa qaswatul qalbi, yang ketiga adalah wa hubbud dunya, yang keempat wa qillatul haya, dan yang kelima wa tulul amal, dan yang keenam adalah wa dhalimun la yantahi. Mudah-mudahan ya kita yang hadir pada kesempatan ini tidak termasuk golongan-golongan yang seperti yang disebutkan tadi. Tapi paling tidak ayo terlebih di bulan Ramadan menanam. Pasti suatu saat kita akan memanen, dan memanennya itu mudah-mudahan amal yang kita tanamkan tidak dihinggapi oleh penyakit ria, ujub, takabur. Kalau tanaman itu kan ada hama-hamanya, tapi hama amal kita yang menghilangkan kebaikan tadi yang 6 ini. Yang mudah-mudahan kita bisa menjauhinya, tapi tetap kita optimis apa yang kita lakukan semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, didasari dengan keikhlasan, sehingga pahalanya nanti di akhirat bisa kita tuai, bisa kita raih bersama-sama. Semakin banyak kita menanam, sekali lagi akan banyak kita memanen, akan banyak kita memetik. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempatnya kita untuk menanam. Kalau kita menanam dunia, di akhirat kita nanti akan memanen, yaitu memanen
pahala yang telah kita lakukan waktu di dunia ini. Mudah-mudahan sekali lagi wabil khusus tazkirah bagi diri saya sendiri, umumnya bagi seluruh yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.